Oke, setelah sebelumnya kita memberikan impresi tentang Toyota Calya yang bisa Anda lihat di sini, sekarang kita coba melihat seperti apakah kembarannya, yaitu Daihatsu Sigra. Melihat desain dari Astra Daihatsu Sigra ini, boleh dibilang dia memiliki desain yang hampir sama seperti kakaknya, yaitu Xenia. Tapi untuk di Daihatsu Sigra ini ada beberapa sudut lancip seperti pada desain lampunya, lalu housing fog lamp-nya, dan dia masih menggunakan grill yang sama seperti Xenia juga maupun seperti Ayla. Nah, berhubung dia merupakan mobil LCGC, maka dia mendapatkan logo tersendiri, logo yang lokalnya dengan seperti huruf S. Berbeda dengan Toyota Calya yang masih menggunakan logo burung Garuda yang sama seperti Agya. Beda ke samping, dia menggunakan velg two-tone color berukuran 14 inci yang sudah mendapatkan rem cakram di bagian depan, sementara bagian belakangnya masih tromol. Desain samping secara keseluruhan tidak ada yang spesial. Nah, di bagian belakang dari Daihatsu Sigra ini sebenarnya masih sama juga seperti mirip Toyota Calya ya. Termasuk dengan adanya reflektor di sini, walaupun ada juga di beberapa tipe Daihatsu Sigra yang tidak mendapatkan ini. Dia juga masih mendapatkan garnish chrome di bagian sini, lalu juga 2 buah sensor parkir. Coba kita lihat seperti apa kelapangan dari bagasinya. Oke, ini dia kompartemen bagasi dari Daihatsu Sigra. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dia cukup untuk menampung setidaknya 3 galon mineral berjajar, tambah 1 buah tas ukuran sedang lah ya, seperti yang ada di brosur dari Daihatsu Sigra sendiri. Ini jelas lebih besar daripada rivalnya di Datsun 2 Plus Panca. Selain itu, dia juga mendapatkan ini jaring sama di sini. Oke, itulah tadi bagasinya. Sekarang kita coba cek interiornya. Di bagian dalam kabin dari Daihatsu Sigra ini kita akan menjumpai lingkar kemudi yang sama seperti kakaknya, yaitu Xenia. Dan dia mulus tanpa ada tombol-tombol apapun di sini. Jadi untuk pengaturan head unitnya kita masih langsung ke sini tanpa bisa dari sini, termasuk juga pengaturan MID-nya. Dan berhubung ini adalah tipe R Deluxe, maka dia menggunakan transmisi otomatis yang persnelingnya terletak di sini di dashboard. Setidaknya ini lebih bagus daripada yang versi manualnya yang bentuknya seperti persnelingnya Grand Max. AC-nya juga puter-puterannya masih seperti ini, nampak agak terlihat kuno mungkin ya feel-nya. Untuk tuas remnya dia seperti Calya juga, jadi di sini. Dan ini ada ini adalah salah satu hal paling aneh yang saya tidak sukai dari baik Daihatsu Sigra maupun Toyota Calya. Ini mengganggu sekali, jadi baik tidak ada saja. Jadi rem tangannya di sini bukan seperti Datsun Go yang ditarik gitu. Dia juga ada kompartemen untuk gadget di sini. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan mengecas gadget Anda, bisa taruh di sini. Langsung ke sini ada power outlet-nya. Material jok yang digunakan berbahan fabrik, merata ke seluruh kursinya. Dan dia untuk di bagian depan ini menggunakan semi bucket yang headrest-nya menyatu dengan kursinya. Dia hanya dapat diatur reclining dan sliding saja. Untuk spionnya di sini ada pengaturan spion. Jadi bisa diatur secara elektrik, tapi tidak bisa dilipat secara elektrik, jadi harus manual, lipat biasa. Oke, untuk feel di kabin depannya hampir sama dengan Toyota Calya ya. Jadi kita coba lihat di bagian belakangnya, walaupun saya rasa juga masih sama saja. Di bangku baris kedua, dia masih menggunakan material jok bahan pabrik. Dan walaupun dia 3 penumpang di bagian sini, tapi yang mendapatkan headrest hanya penumpang di kanan dan kiri saja, yang tengah tidak ada. Sementara itu untuk di penumpang kedua juga seat belt-nya hanya 2 point, jadi tidak seperti si Calya yang 3 point tapi harus tarik dari sini. Jadi di sini mulus ya, tidak mengganggu yang penumpang di sebelah kanan kiri di belakang sini. Oke. Untuk di bagian atas masih sama seperti saudaranya si Toyota Calya, yaitu dia menggunakan air circulator yang merupakan kayak kasarannya kayak kipas angin lah yang menyedot udara dingin dari bagian depan ke bagian belakang. Ini juga ada power outlet. Oke. Side pocketnya juga tidak ada, sama seperti Toyota Calya, hanya dibekali oleh cup holder. Dia juga power window-nya ada, jadi bukan
bukan model Luna ya, bukan pakai ankle. Oke, kurang lebih itu yang ada di row kedua. Seperti apakah impresinya di ruang ketiga yang kemarin sempat menjadi perdebatan di video kami yang Toyota Calya? Coba kita cek kami sini. Beberapa waktu lalu saat kami mereview Toyota Calya, banyak yang kontra dengan saya yang mengatakan bahwa di bangku baris ketiga ini sempit. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, selain postur tubuh saya cukup besar, nah di bangku ketiga ini saat kita duduk, jika bangku keduanya tidak diatur dalam posisi agak tegak, maka posisi kaki saya akan menekuk sekali. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Sama. Jadi kalau misalkan hanya sebatas duduknya mencoba apakah lapang atau tidak, iya memang masih cukup lapang. Tapi saat di perjalanan jauh, maka Anda tidak akan betah berlama-lama. Itulah kenapa saya bilang lebih baik penumpang berpostur tubuh di bawah 170 cm, yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu gemuk, tidak terlalu besar saja yang di bangku ketiga ini. Itu sebenarnya. Karena di depan saya ini ada SK yang bodinya cukup besar dan saat ini dia dalam posisi duduk yang menurut dia sudah cukup nyaman, yang sudah pas ya. Seperti inilah kira-kira. Itulah alasan utama kenapa saya bilang sempit. Walaupun memang masih bisa mengakomodasi. Apalagi ini kan memang dirancang untuk 7 penumpang, bahkan sampai ke plafonnya aja dipikirkan untuk ada semacam lekuk untuk memberikan headroom lebih ya. Jadi ini adalah Daihatsu Sigra yang varian tertinggi dengan mesin 1200 cc. Seperti apa rasanya? Yang jelas kalau dari setir pertama kali dia putarannya cukup enteng, tapi itu tadi dia kemudinya itu kayak yang tipis banget itu kan. Jadi kayak kesannya kurang mantep aja sih. Putaran bawahnya sementara ini masih oke-oke aja, belum ada sesuatu yang mengganggu. Dan ini kita lihatin speed bump kayak gimana suspensi awalnya. Ini aku biarin meluncur tanpa ku injak pedal gasnya. Lumayan apa ya? Ya tidak anu sih, nggak gimana Kak menurutmu? Lumayan biasa. Iya biasa. Kalau dalam kondisi cuma 2 orang kayak gini, dia masih kerasa cukup anu sih, tergolong empuk. Tapi ya nggak tahu ntar kalau pas dipacu dalam kekuatan yang lumayan. Karena selama ini kalau misalkan kita ambil contoh kayak kakak-kakaknya, misalnya si Xenia, itu kan kalau misalnya kita cuma dalam kondisi 2 orang, belakangnya kosong, ngebut tuh kan kayak kerasa bawa gerobak tuh kan. Nah, nggak tahu kalau yang ini. Dia kan udah ada sensor parkir di depan dan belakang ya. Itu juga bisa diaktifkan di sini, dari ada tombol di sini. Perpindahan giginya cukup kerasa dia. Ada sedikit jeda-jedanya. Dan agak karena ini tadi mungkin ekonya on ya, jadi dia agak kayak menahan kita agar nggak main di RPM tinggi. Nah ini dia ada apa ya, indikator gambar daun hijau eco. Ini ya mungkin yang membuat jadi si mobil ini kalau diaktifin ekonya, tarikannya agak apa ya, agak lemot, agak nahan. Ya namanya juga eco bos. Transmisinya ganti sport Pak. Ganti sport. Aduh, tapi aku lebih seneng yang ini ya. Kalau yang manual dia model kelas Snellnya mantep nih, pegang gini. Kalau misalnya pakai yang manual, aduh, kok kayak ragu-ragu ngerasa jangan-jangan dia bisa patah nih. Mumpung berhenti sekalian nyobain sound systemnya. Sound systemnya gimana? Ya sound system standar sih. Iya, cenderung agak ngebas, tapi ngebasnya ngebas mendem gitu sih. Pas mendem treble-nya ketinggian, biasa lah. Yes. Oke, tapi setidaknya dia udah cukup lengkap loh Kak. Iya, iya. Ya kan, tuh dia ada koneksi AUX, USB. Yoi. Kalau itunya sih lengkap. Ya cukup lah. Ya kalau mau dibikin bagus di-upgrade sendiri. Tapi ya yang punya kuping manja tetap aja nggak cukup kualitas audionya ini. Yes. Ekonya dilepas, tarikan awalnya agak sedikit berat. Perpindahannya masih yang cuman memang sekarang kerasa lebih low sih, nggak ada yang
nggak ada yang nahan-nahan happy ham, tapi tetap masih sama aja. iya, kayak sedikit apa ya, kedodoran gitu. Apanya lo? Bajunya bukan bajunya. Awas. Kedodoran tenaganya maksudnya, jadi kayak dia mau diajak lari nggak bisa ya. Memang sih tujuannya bukan buat lari ya, tujuannya buat menampung penumpang. Sebenarnya tadi aku pengen SK nyetir, terus ada salesnya misalnya di tengah, aku di belakang sendiri deh, pengen nyobain kayak gimana sih rasanya di belakang, karena aku sendiri masih merasa aku nggak nyaman di belakang. Cukup sempit kalau ini. Kita coba ya. Dia baru dapat tenaganya di RPM yang cukup tinggi ya, sekitar berapa tadi? 4.000 ke atas. Nggak tahu sih ya, mungkin karena memang mobil kayak gini memang tidak diharapkan untuk semacam performa dan lain-lain, tapi lebih ke fungsionalitas pengangkutan. Dan kalau soal kenyamanan, ini masih tadi waktu saat kita bawa cukup berlari sedikit kencang, lebih terasa lebih stabil daripada kalau dulu yang Xenia lama atau dulu Avanza lama, itu kan bener-bener yang kayak gerobak dia. Yang ngerti kan ya maksud saya. Sekian dari kami untuk review Toyota Calya, Daihatsu Sigra maksudnya. Oke, see you on next review.